Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan kesempatannya sehingga kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian daripada itu, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang sistem sosial masyarakat Minangkabau. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing Dosen Muhammad Nasir SSMA yang telah memberi referensinya sehingga siaplah artikel yang saya buat ini. Di sini yang pertama, seperti yang kita ketahui, yang di situ ada susunan dalam masyarakat. Yang pertama itu ada rumah tanggo. Rumah tanggo itu unit terkecil dari suami dan istri serta anak. Basis hunian rumah tanggo adalah bilia di dalam rumah gadang saparwi, dan dapat juga berupa rumah yang terpisah. Jadi maksudnya ini tetangga yang di sebelah rumah kita itu yang mempunyai anak, istri, walau di rumah gadang yang dibangun atas tanah pusaka kaum. Selanjutnya B. Masyarakat. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menarik garis kekerabatan kepada garis ibu atau perempuan, biasa dikenal dengan matrilineal. Oleh sebab itu, susunan organisasi masyarakat Minangkabau berbasis suku yang dengan mengelompokkan keluarga kepada garis keturunan ibu. Jadi masyarakat Minangkabau ini dia mengelompokkan garis keturunannya dengan ibu. Adapun susunan masyarakat adat Minangkabau ada beberapa macam. Yang pertama itu ada Parwi. Parwi itu susunan masyarakat Minangkabau yang terkecil. Jika di Indonesia secara halifiah artinya perut. Yang dimaksud Parwi di sini adalah suatu keluarga yang besar atau famili di mana semua anggotanya berasal dari satu perut. Seperti atau biasa dikenal dengan dalam satu kandungan, satu rahim. Sedangkan para suami daripada anggota tersebut tidaklah termasuk di dalamnya. Menurut istilah Minangkabau, para suami disebut orang Sumando. Apa itu orang Sumando? Orang Sumando itu disebut dengan orang datang atau yang baru pendatang. Karena ia dating dan sebagai pendatang di rumah istrinya, ini memang begitulah perkawinan yang bersifat matrilineal, bukan istri yang tinggal di rumah suami, tetapi suami yang tinggal di rumah istri. Kedudukan orang Sumando di rumah diibaratkan sebagai abu di ateh tungua, atau biasa dikenal abu di atas tunggul. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Jadi kalau istri menikah kepada suami, jadi suami itu tidak mempunyai hak apa-apa apabila tinggal di rumah istri. Begitulah kiranya. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuasaan. Sekalipun tidak berkuasa, namun orang Sumando paling dihormati di tengah rumah, disegani dan dimanjakan oleh segenap keluarga istrinya, dijaga hatinya supaya jangan tersinggung. Ditanai bak maniang minyak panua, bagai minanting minyak panu. Inilah timbangannya sebagai suatu cara dalam membina rumah tangga yang harmonis.
Pepatah mengatakan rancak rumah di urang Sumando, elok hukum di mamaknyo. Maksudnya itu semarak rumah di urang Sumando, elok hukum pada mamaknya. Hukumnya keharmonisan di keluarga besar itu tergantung kesanggupan si mama sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas anak dan kemanakannya. Tiap-tiap parwi dipimpin oleh seorang penghulu yang dijabat oleh seorang laki-laki dari saudara ibu dan dipilih oleh segenap anggota dari parwi itu sendiri. Keluarga saparwi dapat berhimpun dalam satu rumah gadang, dalam satu tempat tinggal. Artinya keluarga saparwi sudah dapat mendirikan rumah gadang. Pemimpin dalam unit keluarga di tingkat ini adalah Tunganai. Tunganai itu laki-laki yang paling tertua atau abang. Para suami dalam keluarga saparwi status sebagai orang datang, yang sebagai tadi orang pendatang. Saudara laki-laki dan mama di rumah gadang, istri adalah mama rumah Subando. Selanjutnya ada kaum jurai. Kaum jurai adalah kumpulan dari beberapa keluarga saparwi. Apabila anggota keluarga saparwi telah berkembang dan bertambah banyak, maka saparwi itu akan membelah diri menjadi unit-unit keluarga yang berdiri sendiri yang disebut dengan jurai. Unit keluarga ini juga disebut dengan keluarga sadapua, keluarga sakaum, keluarga sajurai. Sadapua dapat mendirikan rumah gadang sendiri di atas tanah pusaka kaum. Pemimpin keluarga sakaum dan sajurai sadapua ini adalah mama kaum. Mama kaum dijabat oleh salah seorang Tunganai. Dalam ketentuan yang lazim terpakai di banyak negeri Minangkabau, mama kaum dijabat oleh Tunganai yang tertua tanpa perlu diadakan pernikahan. Dalam struktur adat Minangkabau, kaum dapat menegakkan sako di Aceh Pusako, diantaranya mengangkat pengundu dengan gelar datuk sesuai sako dalam kaumnya. Selanjutnya ada suku. Perkembangan parwi menimbulkan jurai-jurai. Kelamaan jeruai pun berkembang biak pula, sehingga menjuruskan terbentuknya parwi-parwi baru atau suku-suku yang baru. Kemudian parwi ini mendirikan kampung-kampung. Ada kalanya kampung itu ada yang berjauhan letaknya disebabkan kesempitan di tanah asal. Jadi kalau sempit itu masyarakat suku itu dia berpindah-pindah sehingga mendapatkan atau melestarikan suku-sukunya itu di berbagai tempat. Sekalipun demikian, hubungan antara kampung-kampung yang udah banyak itu masih terikat kepada kampung asal. Perkembangan dari kampung-kampung inilah yang kemudian menimbulkan suku-suku yang dikenal dengan 4 suku, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Suku artinya kaki, yaitu kaki dari seekor hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Itulah asal mula pengertian suku Minangkabau sekarang. Perkembangan selanjutnya, suku dipahamkan sebagai satu kesatuan masyarakat di mana setiap anggota merasa badun sanak, bersaudara, dan keturunan serta mempunyai pertalian darah menurut garis ibu. Jadi mengandung pengertian genealogis. Setiap anggota yang mempunyai suku yang sama dinamakan pasukuan. Jadi kalau seseorang itu mempunyai suku yang sama itu bisa disebut dengan kata sapasukuan. Dan tidak boleh mengadakan
hubungan perkawinan. Jadi kalau orang itu mempunyai suku yang sama itu dilarang untuk menghubungkan antara dua belah benih itu untuk dikawinkan. Dengan demikian, suku-suku di Minangkabau adalah merupakan satuan ekogam. Bila ditinjau secara mendalam, dengan perkawinan yang ekogam itulah sebenarnya terletak kunci daripada keutuhan dan kerukunan suku-suku di Minangkabau ini. Keutuhan dan kerukunan dilukiskan dalam pepatah. Suku nan idak dapat dianjak, malu nan indak dapat dibagi. Kok tanah nan disabingkah alah bapunyo, kampui sahalai alah bapunyo, namun malu alun babagi. Indonesianya, kalau bahasa Indonesianya, suku tidak dapat ditukar-tukar, malu tidak dapat dibagi-bagi. Walau tanah sebongkah sudah bermilik, rumput sehelai sudah berpunya, namun malu belum dibagi. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu ini sebagai pemimpin daripada suku-suku itu disebut dengan penghulu, dengan panggilan datuk. Datuk sebagai sebutan sehari-hari. Setiap suku mempunyai gelar pusaka tertentu. Jadi setiap suku mempunyai panggilan julukannya masing-masing. Gelar juga tidak terbatas kepada penghulu, tetapi setiap laki-laki yang sudah berumah tangga mempunyai gelar dengan peringkat sultan, dengan peringkat sultan. Misalnya Datuk Batuah, gelar seorang penghulu Sultan Batuah. Ditambah dengan sultan apabila dia sudah mempunyai keluarga. Istilah penghulu suku adalah ada kalanya disebut penghulu andiko, dijabat oleh seorang laki-laki yang dipilih oleh segenap anggota keluarga dalam suku. F. Yang selanjutnya ada nagari. Nagari adalah gabungan beberapa suku, gabungan dari beberapa suku, minimal mempunyai 4 suku. Jadi federasi genealogik menurut hukum adat undang-undang nagari ada 4 syarat untuk mendirikan sebuah nagari, yaitu terdiri dari 4 suku. Yang kedua, mempunyai balirun untuk bersidang. Ketiga, memiliki masjid untuk beribadah. Keempat, mempunyai tapir untuk mandi. Setiap nagari mempunyai batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh atas dasar pemukafatan dengan para penghulu. Batas itu ada kalanya ditandai dengan alam seperti bukit, sungai, atau lurah atau disebut dengan jurang. Namun dari setiap batas itu selalu diberi lantak supadan. Lantak supadan ini seperti tanda-tanda bahwa itu perbatasan antara suku dari satu suku ke suku lain. Di samping itu juga nagari juga mempunyai pemerintahan sendiri, yaitu dengan karapatan adat nagari kan, yang anggotanya terdiri dari para penghulu andiko sebagai wakil parwi atau suku. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa nagari merupakan republik kecil, kota yang kecil. Keterangan ini diartikan oleh patuih adat sebagai berikut. Rangadih mangarek kuku, pangarek pisau sirawi, dikarek batuang tuonyo, batuang tuo elok kak lantai, nagari baka ampek suku, di dalam suku babu parwi, kampuang dibari banam tuo, rumah dibari batungain. Nagari berbeda dengan unit keluarga sebagai telah diurai di atas tadi. Nagari ini adalah kesatuan wilayah hukum adat. Secara umum syarat mendirikan nagari menurut undang-undang nagari adalah nagari ba ampek suku, ba bai, ba musaji, ba tapian tampek mandi. Sementara nagari menurut peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara, nagari menurut peraturan daerah Provinsi Barat nomor 7 tahun 2018 adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan tersendiri,
berwenang memilih pemimpin secara bermusyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat basandi syara basandi kitabullah menurut Al-Quran, dan berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. Baiklah, saya sekiranya hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam artikel saya ini tentang sistem sosial masyarakat dalam Minangkabau. Oleh demikian itu, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.